Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk coaching pra-observasi sebelum kita lakukan observasi mengajar di kelas bahasa Inggris kelas 7 ya Pak ya. Iya. Saya ingin berdiskusi terlebih dahulu tentang beberapa hal. Begitu Bapak? Iya. Selamat pagi Pak. Tentu saja siap. Ya. Pertama-tama saya ingin memastikan apakah Bapak sudah paham tujuan dari supervisi atau observasi kali ini. Ya, saya paham tujuan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, khususnya dalam pengelolaan kelas dan metode mengajar bahasa Inggris supaya siswa lebih aktif dan memahami materi dengan baik. Betul sekali Pak. Dari sisi pembelajaran, apakah Bapak sudah menentukan tujuan pembelajaran secara mendalam untuk materi kali ini Pak? Untuk kelas 7 saya fokus pada materi simple present tense. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami penggunaan simple present dalam kalimat sehari-hari dan bisa membuat kalimat sederhana secara lisan dan tulisan. Bagus sekali Pak. Lalu strategi pembelajaran seperti apa yang akan Bapak Ibu gunakan agar tujuan tersebut tercapai Pak? Saya berencana menggunakan pendekatan interaktif learning seperti diskusi kelompok kecil dan permainan role play agar siswa bisa berlatih berbicara dan memahami materi dengan lebih menyenangkan. Menarik sekali Pak ya. Strategi tersebut biasanya efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa ya Pak ya. Apakah ada alat atau media pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran Pak? Saya sudah menyiapkan slide presentasi, flashcard, kata-kata dan juga video pendek yang berkaitan dengan materi simple present tense. Selain itu saya juga akan menggunakan papan tulis untuk menulis contoh kalimat. Ya, media-media tersebut tentu bisa membuat visualisasi materi ya Pak. Bagaimana dengan asesmen? Apakah Bapak sudah memikirkan cara mengukur pemahaman siswanya? Ya, untuk asesmen, saya akan menggunakan penilaian formatif yaitu melalui observasi selama diskusi dan role play serta memberi kuis singkat berupa isian kalimat di akhir pelajaran. Baik, itu cara yang bagus Pak untuk mengukur pemahaman secara langsung. Yang terakhir, kita perlu menyepakati fokus observasi kali ini. Dari semua yang Bapak sampaikan, bagian mana yang ingin Bapak fokuskan agar saya amati Pak? Saya ingin fokus pada bagaimana saya mengelola diskusi kelompok dan bagaimana saya memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka lebih termotivasi belajar. Setuju sekali. Jadi fokus kita nanti pada manajemen diskusi kelompok dan pemberian umpan balik yang efektif. Saya akan mencatat itu sebagai fokus observasi ya Pak ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan atau tanyakan sebelum observasi? Sejauh ini sudah jelas Pak. Terima kasih atas bimbingannya. Baik, sama-sama. Saya harap proses observasi nanti bisa membantu Bapak dalam mengembangkan pembelajaran ya Pak ya. Sampai bertemu nanti di kelas ya Pak ya. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bersedia berdiskusi setelah observasi pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 tadi. Bagaimana perasaan Bapak tentang proses pembelajaran yang sudah berjalan Pak? Ya, selamat pagi Pak. Saya merasa cukup puas karena siswa terlihat antusias dan aktif saat diskusi kelompok dan role play. Sepertinya mereka mulai memahami konsep simple present tense dengan lebih baik. Itu kabar baik Pak. Dari pengamatan saya memang siswa cukup terlibat aktif ya Pak ya. Bisa diceritakan menurut Bapak apa saja keberhasilan yang paling menonjol dalam pembelajaran mendalam tadi Pak? Saya rasa ini keberhasilannya ada pada strategi diskusi kelompok yang bisa membuat siswa lebih berani berbicara dalam bahasa Inggris. Juga penggunaan media seperti video pendek sangat membantu mereka memahami konteks kalimat. Bagus sekali Pak. Lalu Bapak menemukan tantangan selama proses pembelajaran tadi? Ada beberapa siswa yang masih kesulitan membentuk kalimat dengan benar dan masih malu berbicara di depan teman-temannya. Saya juga merasa waktu untuk role play anak kurang karena diskusi cukup panjang. Memang itu tantangan umum ya Pak ya dalam pembelajaran bahasa tentunya. Apakah Bapak punya ide kreatif untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperbaiki pembelajaran ke depan ya Pak?
saya berencana ini untuk membuat kelompok belajar kecil di luar jam pelajaran agar siswa yang kesulitan bisa mendapat pendampingan lebih intensif. Selain itu mungkin saya akan memberikan latihan berbicara yang lebih singkat tapi sering agar mereka lebih terbiasa. Ide yang sangat baik Pak. Membangun kebiasaan memang kunci ya Pak ya. Dari sisi pengembangan profesional, adakah kebutuhan atau dukungan yang Bapak rasa perlu mendukung perbaikan pembelajaran? Saya ingin mengikuti pelatihan tentang teknik pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan cara memberikan umpan balik yang lebih efektif dan memotivasi siswa. Baik, saya akan bantu ya Pak ya mencarikan informasi pelatihan yang sesuai dan juga bisa memberikan referensi sumber belajar yang relevan tentunya ya Pak. Terakhir, bagaimana Bapak menilai umpan balik yang saya berikan selama observasi? Apakah membantu? Ya, sangat membantu Pak. Umpan baliknya konkret dan memberikan sudut pandang baru yang bisa saya coba. Saya jadi lebih termotivasi untuk terus memperbaiki metode mengajar. Senang sekali mendengar itu Pak. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk peningkatan pembelajaran kita tentunya ya Pak ya. Jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Begitu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya sangat menghargai dukungan dan coachingnya. Sama-sama, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih.